Pernah nggak sih kamu berada di tempat yang seharusnya kosong, tapi rasanya ada yang ngeliatin? Bayangin, kamu sendirian di sekolah tua, tengah malam, dan tiba-tiba ada suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal kamu yakin gak ada siapa-siapa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Di Balik Kasur bersama saya Fajar Satria. Tempat di mana kisah nyata dan cerita horor paling mencekam kita bahas sampai bikin bulu kuduk merinding. Buat kalian yang suka cerita horor kisah nyata, jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kamu yang berani nonton sendirian. Karena malam ini kita bakal masuk ke sebuah cerita yang katanya benar-benar terjadi di sebuah sekolah tua dengan penjaga malam yang mengalami kejadian yang gak akan pernah dia lupakan. Cerita ini datang dari seorang pria bernama Pak Darto, seorang penjaga sekolah yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sekolah itu bukan sekolah biasa. Bangunannya tua, sebagian catnya sudah mengelupas, dan lorong-lorongnya panjang dengan lampu yang sering berkedip. Sejak awal bekerja, Pak Darto sebenarnya sudah sering mendengar cerita. Katanya, sekolah itu pernah mengalami kejadian tragis. Seorang siswa ditemukan meninggal di lantai 2, tepat di ruang kelas paling ujung. Tapi seperti kebanyakan orang, Pak Darto menganggap itu cuma cerita. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Malam itu sekitar jam 11 malam, Pak Darto sedang duduk di pos jaga sambil minum kopi. Tiba-tiba ada suara ketukan, pelan tapi jelas. Dia menoleh ke arah pintu gerbang, tapi tidak ada orang. Dan pikir Pak Darto, paling ranting pohon. Tapi belum sempat dia duduk lagi, kali ini suaranya lebih keras. Pak Darto berdiri, berjalan keluar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dia melihat ke arah gedung sekolah, dan saat itulah dia melihat sesuatu. Di lantai 2 ada bayangan berdiri di balik jendela kelas. Pak Darto mencoba memejamkan mata, menajamkan pandangannya. Bayangan itu diam, seperti sedang memperhatikan. Tapi anehnya, sekolah itu seharusnya kosong. Perlahan bayangan itu bergerak, mundur, dan menghilang ke dalam kegelapan kelas. Jantung Pak Darto mulai berdegup kencang dengan perasaan campur aduk. Dia mengambil senter dan memutuskan untuk mengecek ke dalam. Pintu sekolah berderit saat dibuka. Suara itu menggema di lorong yang sunyi. Langkah kaki Pak Darto terdengar sangat jelas. Dia berjalan menuju tangga dan setiap langkah terasa semakin berat. Sampai saat di lantai 2, udara terasa lebih dingin lagi dan sunyi, sangat sunyi. Pak Darto berjalan menuju kelas yang tadi dia lihat. Pintu kelas itu sedikit terbuka. Dari dalam gelap. Dia mendorong pintu pelan dan menyenter ke dalam. Kosong, tidak ada siapa-siapa di dalam. Tapi di papan tulis ada sesuatu yang aneh.
Tulisannya itu seperti baru saja ditulis dengan kapur putih. Tulisan itu adalah "Jangan kembali". Pak Darto mundur perlahan, tangannya mulai gemetar. Tiba-tiba, brak! Pintu kelas tertutup sendiri. Senter di tangannya berkedip dan dari belakang terdengar suara langkah kaki. Pelan dan mendekat. Pak Darto membalikkan badan dan di ujung lorong dia melihat seorang anak dengan seragam sekolah, kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Anak itu diam, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya tidak wajar. "Pak," suaranya lirih, "kenapa balik lagi?" Pak Darto tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Anak itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya tidak normal, seperti menyeret kaki. Dan anak itu bilang, "Temani aku." Tiba-tiba Pak Darto tersadar. Dia langsung berbalik dan berlari, menuruni tangga, hampir terjatuh. Suara langkah kaki itu masih mengikuti, lebih cepat dan lebih dekat. Pak Darto keluar dari gedung dan langsung mengunci pintu. Dia terengah-engah dan saat menoleh ke jendela lantai 2, anak itu sudah berdiri di sana, menatapnya tanpa berkedip. Sejak malam itu, Pak Darto tidak pernah lagi masuk ke gedung sendirian. Dan anehnya, beberapa guru juga mulai mengalami hal yang sama. Mendengar suara langkah kaki, melihat bayangan di jendela, dan tulisan misterius di papan tulis. Ruang kelas itu akhirnya dikunci, dan sampai sekarang tidak pernah digunakan lagi. Dan sampai hari ini tidak ada yang benar-benar tahu siapa sosok yang menghantui sekolah itu. Apakah itu hanya bayangan atau memang ada sesuatu yang masih tinggal di sana? Kalau kalian berada di posisi Pak Darto, apa yang akan kalian lakukan? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.